Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak pejabat, wali kota, Pak Bupati, wali kota ya Pak ya, Pak pejabat wali kota jadi wali kota yang tanpa pilihan, kocokan. Jajaran Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, sahabat saya Komandan Batalion Biro gini 411 Letkol Adi, nanti wong mau nggak berani naik panggung, serta bapak-bapak pejabat lain yang saya hormati. Ada juga Pak Anggota DPR Pak Mujib, panitia penyelenggara kegiatan malam hari ini Mas Anton Sirgan, sisa-sisa remaja Gagarota, Leo Medan, saya Jawa, tapi saya juga punya marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau bapak ibu yang hadir ini rata-rata marganya adalah Silupa Hutang. Serta bapak ibu warga masyarakat Salatiga rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, ada kuda minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, para presiden, para pendosa. Hai orang Salatiga, I love you. Malam hari ini kita hadir di acara tasyakuran. Saya sering mengatakan, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki, goblok. Hanya ada dua hal di dunia ini yang boleh membuat kita iri. Di dunia ini hanya ada dua perkara yang boleh kita iri karenanya. Yang pertama adalah orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang waktunya dihabiskan untuk mengajar. Di luar itu nggak usah diirani. Soal pangkat dan jabatan, banyak orang yang iri dengki karenanya. Maka banyak orang yang mati-matian mengejar jabatan di dunia. Kalau memang Allah belum kasih, nggak bisa. Kalau Allah kasih, nggak nyalon jadi. Lagi bocah nggak nyalon jadi. Ada juga
gubernur yang nggak pernah dipilih, gubernur Akmil, gubernur Lemhanas, Akpol. Maka seolah-olah kita diingatkan apa? Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Wawancara Kick Andy, Gus Dur ditanya, kan sekarang kalau orang itu mau nyalon presiden habisnya triliunan. Gus Dur ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden dulu modalnya apa? Dijawab, modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. Sehingga ketika beliau kemudian diturunkan di tengah jalan, ratusan ribu pasukan berani mati geruduk Jakarta. Gus Dur mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi Gus Dur membuktikan apa? Orang yang tidak punya ambisi, ketika Allah kehendaki jadi, walaupun teori Gus Dur itu, mohon maaf, membuktikan bahwa teorinya Joyoboyo itu salah. Artinya salah, tidak semuanya tepat, walaupun tidak secara keseluruhan juga salah. Karena Joyoboyo mengatakan presiden Indonesia rata-rata belakangnya hurufnya O. Gus Dur nggak ada O-nya. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo. Makanya Pak Amin Rais nggak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya dikasih O jadi nggak asik. Amin Raiso. Mau kandaki? Gak bahaya tah? Hurra masalah cah kendel. Nah, Gus Dur membuktikan kepada kita kalau memang sudah jatahnya pasti dapat. Itulah kemudian yang dimaksud ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel, bertemu dengan Kanjeng Sunan Muryo dalam satu majelis. Mereka bertiga multaqo, pertemuan tiga wali. Kayak besok ini saya tanggal 29 jadi panitia multaqo ulama dunia, dihadiri oleh 60 negara di Pekalongan atas undangan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena beliau adalah merupakan ketua ulama sufi sedunia. Besok kita akan membuat acara tanggal 29 yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan Ketua Panitia Pak Menhan Prabowo Subianto, saya sebagai panitia. Itu namanya multaqo. Ini multaqo tiga wali, Pak pejabat. Begitu mereka ngumpul dikasih suguhan, ada kopinya. Teori untuk mendekatkan kopi yang jauh Pak Bupati. Tapi kok wis adem ya. Mosok sing ngundang tuan rumah pengusaha top gawe kopi ra kuat. Ton kopi adem ton. Revisi. Ganti. Oh adem ton. Kopinya adem. Sing panas, Cuk. Makanya jadi pejabat wali kota itu begitu juga Pak pejabat. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Lah wes kelangan biasanya baru kerasa. Makanya kamu belajar dari Mas Anton, anak-anak muda. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena berangkat dari karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Ya, siapa tahu selesai pengajian Mas Anton langsung nikah dengan personil Kasimah. Anak Kasimah ada yang jomblo apa enggak? Oh banyak. Tapi mohon maaf, Mas Anton tidak selera dengan perawan, seleranya janda.
Anton lah rabi karo rondo ton. Ibarat naik kuda nggak perlu diajari, lari sendiri selesai. Anton langsung jawab cuaks. Ketika mereka bertiga ketemu, disuguh satu hidangan. Luar biasanya menurut tiga wali, nama hidangannya ini beda-beda Pak Wali. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan ini adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, nama makanan ini adalah dadar gulung. Tapi menurut Sunan Ampel, nama makanan ini adalah enten-enten. Saya tanya sama Habib Lutfi, bah pernah dengar cerita ini benar apa salah? Yang namanya hikayah itu bisa benar, bisa tidak. Tapi minimal ada pembelajaran. Maka saya berani cerita. Dan akhirnya kopinya datang juga. Ben cepet diuncalke lho. Sing rada adem nggih Pak Wali Kota wae. Supaya tidak menyanyiakan rakyat, jangan sampai rakyat hatinya dingin gara-gara kamu Pak Wali. Adekmu kotor toh? Oh mati, ya mati. Mikir ketumpahan kopi ya. Tapi inilah hebatnya Anton. Sekelas Anton berani ngundang Gus Miftah, pejabat wali kota Salatiga belas. Sanggon-gon melu pengajian, aku mau numpang. Wis numpang, lak nyalami kosongan. Di dunia ini Pak Wali hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Tambah satu lagi, Bandungan. Yang aku ya ini Bandungan ya apa-apa. Saya tadi sore pengajian di Batang, dekat dengan lokalisasi Penundan. Saya tanya di situ, ada berapa mbak-mbak PSK yang ada di sana? 500 orang Gus, semuanya saya belikan mukena. Untuk apa Gus? Ya sholat, ibu lemek tak ajar ya. Aku bagi 500 mukena. Kemarin sebelum Ramadan saya pengajian di Pasuruan Gangsono Tretes, lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Saya bagi 580 mukena. Dan ternyata subhanallah Ramadan mereka tidak pulang, akhirnya sholat taraweh berjamaah di lokalisasi menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Luar biasanya habis taraweh kerja lagi. Saya tanya, kok kerja lagi mana bah kita butuh THR? Oh ya wes, katakan nih, payu apa orang? Alhamdulillah bah payu. Kok bisa nggih bah berkah Ramadan? Kira-kira salon alon. Saya tuh seneng Mas Anton bagi-bagi mukena untuk, makanya saya nyetok banyak untuk mbak-mbak klub malam lokalisasi. Sak gua galakku ngomong lonte di panggung Pak Wali, saya nggak pernah ketemu mereka nyebut lonte. Demi Allah, kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah. Nggak mungkin. Ya ngono wong desa ndelok drone malah ndelok ngop. Kamu biasa-biasa aja. Biar gambarnya itu artistik malah. Ketiban drone malah merongos sangkem. Ini apa? Udah kenong ini. Mas drone, ini masih drone. Kalau pas selawatan, gue tuh DP ya. DP. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita, jenengan gak usah iri sama orang yang punya duit kayak Mas Anton gitu. Ini anak ceritanya soalnya. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muryo, Kanjeng Sunan Ampel. Kalau Sunan Kalijogo ini yang paling populer di Jawa Tengah karena beliau merupakan guru dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo yang jumeneng noto di Kerajaan Pajang. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah itu Pak Wali, itu mbah saya nomor 17, mbah saya nomor 18, Prabu Brawijaya 5.
Mbah saya nomor 16 Sultan Trenggono, mbah saya nomor 15 Panembahan Wirasmoro, mbah saya nomor 14 Susunan Praworo, mbah saya nomor 13 Raden Demang 1, nomor 12 Raden Demang 2, mbah saya nomor 11 Abdullah Mursad makamnya di Kediri, mbah saya ke-11 namanya Anom Besari di Caruban, mbah saya ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya V. Mila ganteng ya wajar. Nah karo wali kota ya aduh. Ganteng aku, sugih aku. Aku ngomong sugih iki supaya wali kotane ora pekewo larang nyangoni aku. Tak arep-arep nganti lebaran monyet ya ora teko. Menjabat sampai tahun kapan Pak? Sampai 2024 masih ada kesempatan satu tahun larang ngundang yang jangan kebangetan macam itu. Saya ngomong undang Pak, undang kemari cangkeme rondo. Yang saya bahas bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sudah banyak cerita kita tentang Sunan Kalijogo. Di murid Joko Tingkir. Lucu nih pejabat Indonesia tuh begini. Pak Mujib BBR di tangan dan pejabat-pejabat Indonesia itu kalau disuruh sowan ziarah Kanjeng Sunan Kudus itu pada nggak berani. Senengnya ziarah neng Kalijogo. Lah saya itu bertanya-tanya kenapa? Karena ternyata ada pemahaman yang salah. Sunan Kalijogo itu makamnya laris. Drone dok di saya tak ajar kok ya pas selawatan ganggu. Saya tak gebuknya ben cepat. Coba jenengan bayangin ya Pak, drone cuma satu gitu aja bisa melihat sekian ribu orang. Bayangkan bagaimana dengan malaikat Raqib Atid, nggak akan bisa lepas. Drone satu aja kayak gitu. Malaikat penghitung hujan tuh jarinya itu ada jutaan. Nah demikian juga dengan malaikat Raqib dan Atid, maka nggak ada yang lepas. Jadi kalau kita ngomong aku delik-delik menerakonangan sopo sing kondo. Mil hati-hati dengan jari jemarimu. Aku ini sing jengkel Pak. Facebook jamaah saya follower janda umur 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Rondo 60 tahun. Mau tak pakai si Anton lah. Antonnya mau dari dhisik tapi. Jadi so Anton keracunan kok. Susu kada luar biasa. Akhirnya kalau jawab, ada nggak yang mau jadi imamku? Tak jawab, ada mbah. Sinten Gus Israel lah. Ya mana? Sudah tahu no bila imam. Sunan Kalijogo itu dua murid Joko Tingkir. Kenapa makamnya laris? Karena dianggap mampu menjadikan Joko Tingkir orang hebat. Sementara Sunan Kudus, kenapa makamnya jarang diziarahi? Karena dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Ini salah. Yang gagal itu bukan Sunan Kudus tapi ndableke Arya Penangsang. Ojo mau salahke guru nih, salahin muridnya. Lah kemarin gara-gara muncul lagunya Joko Tingkirnya si Percil gitu, akhirnya Joko Tingkir jadi naik walaupun kontroversi karena dianggap menghina Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau saya enggak, karena justru lagu itu menjaga kearifan lokal. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena waktu itu adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mitsui, tapi salah. Atau Joko Tingkir beli roti di Mr. Peace, lah udah mana? Terus Joko Tingkir ngombe boba, ngombe dawet dianggap menghina, ya bakal didemo karo bakal dawet sa Indonesia. Pak Wali lanjut dengan tindak dari Purworejo ke Kebumen itu melewati jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet terkenal. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Singkatannya jembatan Butuh. Lah singkatannya ya kuwi. Mosok terus ke ngomong miring ngopo jengke sakarep mudi
Sing kula bahas dawuh Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa kok umpamane 4 tahun Mr. Pis kok gede? Wah, kok rezekine oke. Ana jawabane, Mas Anton. Mira lah kowe pengen tambah pinter ya tiap tahun ngundang aku. Tapi wali kotane wis ra iki sesuk. Golek jadwal yang angel umum ya Mas Anton. Sing golek jadwal nganti mumet ndase. Makanya kemarin Pak Kiai ngapunten, tanggal 1 Agustus itu kan Pak Jokowi mesti gawe istighosah di Istana Negara. Saya termasuk yang setiap tahun diundang. Belas aku ora tau mangkat. Pak Praktek telepon saya, Gus, ini tahun-tahun terakhir Pak Jokowi di istana loh, kok mesti nggak berangkat? Mas, gue ngundang baru aku 2 minggu yang lalu. Jadwalku hari ini tanggal 1 Agustus ada 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Umpama tak tinggal ning Istana Negara, lah aku dipisu wong Pantura. Kalau nggak mau salaman dengan Pak Presiden, saya tak ngurusi rakyat jelata. Toh saya sudah sering ceramah di hadapan Presiden. Mungkin kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi yang pecinya NU, Pak Wali Kota, kita doakan masuk surga. Pecinya ada-ada saja. Lumayan, pecinya sama ke surga ya. Allah. Sesuk lah ngundang ngaji ya, aku ning surga tak goleki lah ora ya diarke wae. Miturut Kanjeng Sunan Ampel, daharan menika dipun wastani enten-enten. Dipun tangleti kalian Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawaban ini di luar nalar, di luar nurul lah. Tak bila saat ini di luar nurul, di luar nurul. Tukang syutingnya gua ya. Hai. Aku ki mah ning awak ning kameramu goblok malah melu-melu ngene. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jawaban Sunan Ampel ditakoni enten-enten sing diwaca ayat niki. Kanjeng Sunan Kalijogo tanglet. Maksudnya nopo Kanjeng Sunan? Enten-enten kuwi artine titiwanci. Kalau bahasa Al-Qur'annya ajal. Dipun tangleti. Bukankah ajal itu kematian? Oh, tidak. Ajal itu ternyata artinya titiwanci. Kalau sudah datang saatnya. Bentuknya apa? Macam-macam. Pangkat, jabatan, jodoh, rizki, termasuk kematian. Itu nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Contoh pangkat dan jabatan. Orang mau nyalon keluar berapa miliar pun, kalau Allah belum mengendaki, nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, mana mungkin yang kemudian manusia bisa menolaknya? 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000. Ketangkep KPK. Ada yang begitu Pak Mujib? Ada. 2019. Saya sebagai rakyat tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Sementara kemarin saya ke Bandungan, PSK yang paling murah 1 jam 200.000. Ayo, kowe. Kok ngerti aku kiai ini lonte kok ngerti kepiye? Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Sementara PSK paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Malu kita itu. Tapi kalau Allah nggak mengendaki Pak, ketangkap KPK Pak. Bersama 80.000 amplop yang mau disuapkan kepada rakyat. Jamaah dewi niku kiai nyuwun sewu arep didalili ar-rasi wal murtasi finar wis ora gagas. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ora gagas. Ayo ibu-ibu salat iku. Anda pilih mana? Nyogok napa disogok? Pangkat jabatan nggak bisa. Saya tuh punya temen nyalon bupati,
habis 50 miliar nggak jadi, nggak nyalon jadi PJ. Wong ya teko jura tau nyangoni aku ya maklum PJ kok. Umpama nyalon malah ra dadi orang di modal kok. Pensiun masih berapa tahun Pak Wali Kota? Masih 7 tahun. Ya sama ngerti sok bar dadi wali kota Solo Tigo jadi sekda provinsi Jawa Tengah. Salaman tambahi Pak Wali Kota lagi pilihan Pak, lagi ini lah pilihan Pak, menangan nih Pak. Ini loh, pangkat jabatan nggak bisa Pak. Saya mau cerita nih Pak Wali, tapi ini bukan kampanye betul nongol. Kita tuh boleh berbeda tapi nggak boleh bermusuhan. Capres moro gen kula. Sing moro Pak Prabowo ini. Semua boleh. Gus, kula sing calon presiden mangewangi. Nggih. Besok kalau saya presiden, Gus Miftah saya minta jadi menteri agama. Wah, Miftah menteri agama. Sing paling seneng wali kota Solo Tigo ngundang gratisan. Aku jadi menteri agama. Saya bilang, Pak Prabowo silakan Anda nyapres. Nggak usah saya jadi menteri agama, Pak. Kenapa Gus? Banyak orang pengen jadi pejabat. Saya tahu diri. Saya lebih nyaman ngurusi jamaah pengajian sing kelosotan tanpa tikar. Sing kelosotan tanpa tikar tak dongake mulai pengajian little body. Sini gatel kelebon body. Orang rambung wis sama. Aku rasa jadi menteri agama Pak Prabowo tak ngaji karo rakyat kecil kula pun seneng. Jenengan dari presiden monggo. Aku rasa jadi menteri agama. Kalau ya pantes Pak Wali. Menteri agama. Waduh repot. Kalau tahu di mana Gus ada itu jabatan lowong komisaris BUMN Sora. Kalau tak ngaji mau. Saya tidak mau kemerdekaan saya dengan jamaah hilang gara-gara saya menjadi menteri agama. Nggih napa mboten Pak? Masih ngoten iki. Kelosotan kali kanca-kanca nunggu ning ngarep tungkae selonjor iki alah orang rumangsane tungkae meletek-meletek bayu. Tukang syutingnya Al Kacang ya. Aliran karo congklang. Orang iso Pak, nggak bisa dipaksakan. Makanya kalau ada tentara polisi datang ke pondok saya, Gus, kan Gus itu dekat dengan Panglima TNI, Gus Miftah dekat dengan Kapolri. Sampaikan dong kita minta jabatan. Wis terus ngemis. Syukuri wae. Kayak kemarin tentara polisi datang ke tempat saya, Gus, tentara kayak kami gajinya kecil, polisi kayak kami gajinya kecil. Kowe iki syukuro. Sing mok delok aja dhuwurmu, sing mok delok aja anton, tapi deloken banser. Sajilek-cilekmu tentara karo polisi duwe gaji. Lah banser. Banser iki makhluk istimewa tak kandhani. Ketoke keluntang-kluntung ya iso rapi, ya bojone ya meteng. Malah anak kadang-kadang ngomong kae. Ya lah banser anak kok iki lumrah Pak Wali Kota. Hiburannya mau kelon kok. Ngono kuwi anak ya iso mondok. Mosok ke tentara polisi duwe gaji kok sambat wae. Nggih napa mboten? Tapi bagaimanapun banser lebih hebat daripada TNI dan polisi. Buktinya apa? Banyak SK-nya TNI sama polisi masuk bank untuk hutang. SK-nya banser nggak ada yang masuk bank. Orang kok banser gelem hutang, SK-nya orang payu. Oke, I love you full banser ibu. Pangkat jabatan. Orang iso Pak dipaksa. Niki termasuk aja. Cici. Nomor loro, jodoh. Nggak bisa dipaksakan. Pacarane karo sopo, rabine karo sopo. Kan ya itu wae. Hari ini saya diujar katanya saya belani Denny Caknan. Ora. Denny duwe jodoh, happy duwe jodoh. Denny berhak bahagia, happy berhak bahagia. Yang perlu kamu tahu jodoh itu di tangan Tuhanmu, ora karepe dapurmu. Aku diujar Pak ning TikTok. Wes saya melu-melu Miftah, belani Denny Caknan. Ora. Denny ya bocahku, happy ya bocahku. Kadang-kadang komentarmu ku sing lucu. Aku bingung Denny rabi, pengen mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Iki kepiye ta?
Wis dongake mawon muga-muga Mbak Happy ndang ketemu jodone. Ndang rabi. Kabeh duwe jodoh dhewe. Mila lah awakmu cah wedok lah pacaran ra usah suwe-suwe. Tak kandhani yo wong lanang kuwi codot. Aku ya kok. Anton, ndang rabi yo. Urung rabi rezeki moke apa meneh rabi tambah oke ton. Soalnya rabi ki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah bayu. Iki sing bener. Nalika tarawuran mangan-mangan wae. Kaya pas nemplok roti ngono. Langsung wali kotane bisik-bisik karo Anton. Tahun ngarep rasa ngundang meneh Ton. Raisa Pak dipasake jodoh. Nyatane kula ketemu bojo kula hanya beberapa saat udah rabi. Dulu zaman kuliah Pak nggak ada yang mau sama saya Pak. Ben tak senengi wong wedok melayu Pak. Mergo saya kere. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah prek. Aku yang ngono to. Telat. Mila sing rong dijodoh santai wae le. Jomblo itu insyaallah free. Free hatin. Ora bahaya tau ora aku ndek bojo. Bahaya kira ndek bojo kowe kaya raimu ya status malam sunah rasul kuwi bahaya goblok. Ora ndek bojo status malam sunah rasul. Ya lele sunah rasul kok karo sabun to le. Pengalaman bangun. Kalau cacala tidur nanti bojo malah nyanyi lagu ini Gus Dur lho Pak Wali. Uripe ayam rumangsa aman dununge rasa pandayen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso kok sabunan lamaran goblok randu bojo kok sabun lamaran ih pedih aku. Pacaran rasa suwe-suwe seneng langsung dikitbah wala junaha alaikum fi ma arradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum seneng lamar ngono Ton ndang rabi yo umurmu pira Ton 29 Kanjeng Nabi ki rabi 25 Anton 29 jarene ora padha karo Kanjeng Nabi ki bid'ah berarti Anton ki bid'ah dolalah mesake tak kandhani yang rabi yo Ton manuk nggih nguyuh tok Ton. Ton. Ingat-ingat quote-nya Gus Miftah Ton. Seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Kandhani yo. Mula ketemu karo cah wedok, kandhani Ton. Kamu adalah alasan terberatku untuk mandi wajibku. Kowe malah nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai Ton, cinta ditolak, Bandungan masih buka Ton. Anton, jika dia tidak kunjung menerima cintamu, yakinlah Tuhan masih menerima taubatmu. Cah Kosim lagi sing jomblo sapa? Jomblo kabeh. Tapi sorry ya kan, Cah Kosim lagi senengane karo kiai ta. Cuit, yes.
Ya selamatan dhisik ya. Mosok cah Kosima nganggur. Aku mau ndelok story ini bocah-bocah iki katawan mau. Kuwi borongan piro Endo? Kok betah menekat isuk ning kene kowe. Ganti seragam yang piro Endo? Wis yang pindho. Ya Allah, jan. Aku ngerti kok, ngopo kok cah Kosima dipajang dari awan karo Anton. Main mata nih Anton iso ndelok terus gila asli. Ya selamatan ya. Mata nih. Kita ajar loh. Oh alamate. Kamu jual alamatnya, kono jual apa? Bojo loro. Siji Anton rong duwe bojo loro. Apa Wali? Anu ya sadurunge alamate tak tembang persatuan NU Muhammadiyah. Muga-muga wong salat iku iso akur sak lawase. Termasuk besok pas pemilu nggih. Pak Wali beda pilihan angsal, beda capres angsal, beda caleg angsal, beda parpol angsal. Sing penting aku rukun. Gusna Presiden, langsung Pak Wali tak angkat jadi Menteri Negara urusan khusus disingkat Menrakus. Nomenklaturnya ngeri kalau di Presiden. Yes. Aku jadi presiden pokoknya kiai-kiai desa kabeh tak kajekke. Wes. Kowe, ayo wis tukang-tukang sapu apa boleh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap-siap drone mau di kadrun ke mau drone pegangi kelawatan flashnya semuanya dihidupkan. Sing ngaku kancane Gus Miftah flashnya munggah. Sekarang munggah ke flash kancane Samsudin. Oh, brother. Lampunya pateni nggak reso ya Anton pateni. Semuanya diangkat. Wah, salah urung kabeh. Semuanya diangkat. Mereka budi Pak Wali. Utara. Semuanya diangkat, sing dhuwur. Sing dhuwur. Salatullah. Semuanya digoyang Allah dulu. Ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sama makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala
sihir terakhir drama itu mau dong dijawab. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adeva Tayat Adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkah terus dipikir wong ini terus mandek emoh aku rahmat apa berkat yang berkat sangel tekan bisik ini adem. Mr. Bis ngundang Gus Miftah Anton Siregar lumayan gagah orang rampung ton tuku balon cacahe 5 si Anton ojahe jemle Pak kok jalur rangga serang oh wali kotanya jalur Solo 3 Kerawan Gus Miftah pejabat wali kota lumayan gagah ono gajah adus ning belik najan gagah manuke orang percaya sepil andane aku wani sepil jeruk iki lho kowe jeneng apa iki saiki sik iki masalah bisik wae buta ijo mangane pantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi salatullah lungguh lesehan orang nganggo kursi daya teko manuke muni iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani salatullah kepacot sayang mau dianggap konco Semarang kaline budak sing disayang matane Semarang kaline budak sing disayang